Ais. Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum, Bu Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi Atika. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bu Baik gimana? Alhamdulillah, baik juga Bu Dewi Atika. Oh ya, Bu Dewi Atika, apakah Bu Dewi Atika hari ini ada kegiatan? Oh, enggak ada, Bu. Enggak ada kegiatan saya hari ini. Kegiatannya hanya untuk ketemu sama Bu Baik aja. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kebetulan hari ini saya ingin bercerita atau berbagi masalah. Apa boleh, Bu Dewi Atika? Boleh, Bu Baik. Emangnya Bu Baik ada masalah apa? Sebenarnya saya ingin meminta solusi dari Bu Dewi Atika terkait masalah saya di sekolah. Di sini saya punya masalah, beberapa siswa saya itu kalau saya lihat sering kurang fokus Bu Atika dalam pelajaran matematika, bahkan mereka juga jarang mengerjakan tugas, gitu Bu Atika. Oh, iya, Bu ya. Jadi di kelasnya Ibu itu ada siswa yang kurang fokus ya, kurang berminat terhadap pelajaran matematika. Terus pernahkah Ibu berpikir atau menelusuri kenapa anak tersebut bisa begitu? Oh iya Bu Dewi Atika, saya pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia seperti itu. Lalu apa tanggapannya setelah Ibu bertanya, apakah anak tersebut marah atau menjelaskannya dengan baik-baik kepada Ibu? Apa Iya, yang benar Bu Atika, dia menjelaskan, dia mengatakan bahwa anak tersebut kurang bersemangat karena kurang paham terhadap materi tersebut. Jadi begitu Bu Dewi Atika. Kemudian kira-kira apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Bisakah dengan apa yang misalnya yang Ibu harapkan, bisakah anak itu bisa berubah atau mau lagi untuk bekerja? Apa yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut untuk saat ini? Ya, karena saya sebagai gurunya tentunya berharap bahwa anak tersebut akan menumbuhkan motivasinya terhadap pelajaran matematika tersebut, Bu Dewi Atika. Bisa kalau menumbuhkan, Ibu menginginkan anak tersebut termotivasi ya, tumbuh motivasinya untuk belajar pelajaran matematika. Apa yang Ibu lakukan agar si anak tersebut bisa termotivasi untuk mengikuti pelajaran matematika? Setelah saya mencerna dari akar permasalahan tersebut, saya berpikir kemungkinan apa yang mereka rasakan itu karena dari diri saya, Bu Dewi Atika, pada saat pembelajaran mungkin kurang banyak melakukan kegiatan ice breaking mungkin, atau mungkin menggunakan media yang tidak menarik. Jadi kedepannya saya itu berniat berencana untuk merubah atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, dan menyisipkan permainan ataupun melakukan ice breaking sehingga anak tersebut bisa memunculkan motivasinya. Begitu Bu Dewi Atika.
Oh ya Bu, jadi Ibu itu membangun motivasi siswa tersebut dengan cara melakukan metode pembelajaran yang menarik Bu ya. Ya. Betul Bu Atika. Apakah ada hasilnya Bu? Atau sudahkah berhasil? Adakah hasilnya dari Ibu memberikan metode yang menarik? Terus adakah hasilnya siswa itu bisa berubah untuk mengikuti pelajaran matematika? Saya sebenarnya secara spontan Bu Dewi Atika waktu itu memberikan menyisipkan sebuah permainan tebak-tebakan Bu Dewi Atika. Nah, pada saat itu pelajaran tentang pecahan. Nah, mereka saya bagi kelompok begitu. Nah, begitu saya mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari tugas-tugas mereka, jadi saya harus menentukan apakah benar atau tidak dari jawaban tersebut, dan mereka sepertinya berlomba-lomba begitu ingin menebak gitu, ingin menjawab. Bahkan saya lihat dari antusiasnya itu luar biasa Bu Dewi Atika. Ya. Jadi Ibu sudah melakukannya ya, sudah hasilnya luar biasa untuk menurut Ibu. Tapi kalau di rankingkan Bu ya, dari angka 1 sampai 10 itu keberhasilan Ibu itu seberapa keberhasilan Ibu dari ranking 1? Kita rentangkan ya pemetaannya dari 1 sampai 10. Keberhasilan itu yang nomor berapa? Kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya sih antara 7 dan sampai 9 Bu Dewi Atika. Karena kalau sampai 10 itu mungkin perlu proses Bu Dewi Atika. Itu saya jadi pikir mungkin antara 7 sampai 9 itu Bu Dewi Atika. Kalau 7 sampai 9 itu wah sangat luar biasa Bu ya. Hasilnya sangat luar biasa. Berarti anaknya sudah berubah Bu ya. Sudah berubah jadi yang hanya diam saja, tidak fokus. Sekarang sudah fokus, sudah mau mengikuti pelajaran, tapi kita tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, harus berubah ya. Betul Bu Dewi Atika. Luar biasa Bu. Oke, baik Bu, baik. Sekarang selanjutnya untuk kelanjutannya kira-kira apalagi yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Sama Bu ya? Mungkin saya juga akan mengupgrade diri mungkin dengan membuka-buka YouTube atau mencari bahan referensi mengenai metode-metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik, dan juga saya akan membuka PMM di situ karena banyak saya lihat guru-guru hebat ada di situ, jadi kemungkinan saya akan belajar dari sana Bu Dewi Atika, dan kemudian baru saya akan menerapkan sekiranya itu bisa memberikan solusi dari permasalahan saya Bu Dewi Atika. Luar biasa Bu Baya. Berarti sekarang Ibu sudah membuat metode dan sebagainya untuk agar siswa tersebut motivasi. Kemudian kira-kira menurut Ibu di sini ya sudah membuat ini, siapa saja yang membantu Ibu atau yang dibutuhkan Ibu apa saja untuk membuat pembelajaran itu jadi lebih menarik lagi? Baik, tentunya saya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat saya. Jadi minta masukan bagaimana saya harus berbuat, atau mungkin mereka memberikan masukan-masukan tentang hal-hal yang saya hadapi. Begitu juga saya akan berkolaborasi juga dengan wali muridnya. Saya ingin menggali kenapa bagaimana kehidupan siswa tersebut, bagaimana metode belajar anak tersebut. Nah, begitu Bu Dewi Atika. Berarti yang membantu Ibu atau yang berkolaborasi ya, membantu Ibu dalam membuat anak itu termotivasi adalah
rekan sejawat berkolaborasi ya dengan orang-orang yang ada di sekolahnya Ibu seperti kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid. Sekarang saya mau tanya nih Bu, berapa lamakah Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut, Bu? Sebenarnya sih saya membutuhkan waktu tidak lama, Bu Dewi Atika. Jadi begitu saya merasakan atau melihat siswa tersebut tidak bersemangat dan menemukan metode, saya langsung menerapkannya, Bu Dewi Atika. Namun dalam proses itu tentu tidak secara instan kan, Bu Dewi Atika? Betul. Ya, jadi mungkin butuh proses yang lama begitu, Bu Dewi Atika. Ya, kita tidak bisa merubah anak langsung bisa berubah ya Bu ya. Itu pasti melalui proses dan dilakukan secara terus-menerus Bu ya. Kemudian kira-kira Bu Baik akan melakukan rencananya sudah berjalan ya Bu? Sudah berjalan? Saya sudah melakukannya secepat mungkin, Bu Dewi Atika, karena saya tidak ingin anak murid saya tertinggal. Saya ingin mereka secepatnya memperoleh hak dan haknya mereka mengenai pemahaman dalam pembelajaran tersebut. Jadi saya tidak menunggu waktu, langsung begitu saya mendapatkan referensi, jadi saya langsung menerapkannya begitu, Bu Tika. Berarti itu merupakan salah satu komitmen Ibu ya? Komitmen Ibu untuk melaksanakan pembelajaran, merupakan tanggung jawab dan komitmen Ibu. Bisa diulangi Bu, komitmennya untuk melakukan itu? Tentunya saya akan menerapkannya secara terus-menerus. Saya juga harus siap memberikan pembelajaran kepada mereka agar mereka nantinya bisa belajar sesuai dan dapat belajar sesuai dengan harapan saya, yaitu agar siswa tersebut bisa termotivasi, terus lebih fokus, dan pembelajaran yang dia dapatkan jadi lebih bermakna begitu, Bu Dewi Atika. Iya Bu, itu adalah harapan seorang guru Bu ya terhadap siswanya. Terus selain kan kita membutuhkan dukungan ya Bu ya, dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain, kepala sekolah. Terus ada enggak yang dibutuhkan selain itu untuk memenuhi atau memotivasi siswa tersebut? Ada enggak yang dibutuhkan? Baik Bu Atika, tentunya ada, terutama ini dari guru dan kepala sekolah, serta dari wali murid sendiri. Selain itu dukungan moral dari mereka semua, dan tentu yang paling utama adalah sarana dan prasarana sehingga memungkinkan pembelajaran itu bisa terlaksana dan tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai, Bu Dewi Atika. Luar biasa Bu Baik, dari memotivasi siswanya dengan strategi pembelajaran yang menarik, itu memberikan pelajaran untuk saya juga. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Baik selain itu? Untuk saat ini mungkin cukup, Bu Dewi Atika. Terima kasih sudah mau menjadi pendengar yang baik bagi saya, Bu Dewi Atika. Saya senang sekali Bu Baik. Saya senang sekali Ibu juga sudah mau berbagi dengan saya di sini. Saya senang mendengarkan Ibu bercerita, dan solusi yang Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas kepercayaannya pada saya. Sama-sama Bu Dewi Atika, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya
pada saya. Semoga Ya. Ibu Dewi Atika sehat-sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Atika. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Bu Adi. sekarang ganti peran ya, Bu Dewi. Boleh. Oke. Ya, kita mulai, Bu Dewi. Oke. Silakan ya. Ya. Ya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Bu baik gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Gimana Bu Dewi Atika, ada yang bisa saya bantu atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya? Oh ya Bu baik ada. Saya ingin berbagi dengan Bu baik. Saya ingin menceritakan hal-hal yang ada, satu hal yang mengganjal saya ingin berbagi dengan Bu baik. Boleh, Menceritakan. Boleh, namun sebelumnya kira-kira apa harapan dari Bu Dewi Atika terhadap pembicaraan ini atau terhadap penyampaian masalah Ibu Dewi Atika? Yang pertama itu sebenarnya saya ingin bercerita berbagi. Yang pertama itu biar saya itu lebih lega, Bu baik. Mungkin nanti setelah saya bercerita saya mendapatkan gambaran tentang apa yang saya lakukan. Mungkin Bu baik bisa memberikan masukan atau apakah solusi saya terhadap masalah saya ini benar atau salah, Bu baik. Ya, siap Bu Dewi Atika. Saya siap sebagai pendengar. Apa boleh saya tahu permasalahan apa itu Bu Dewi Atika? Ya, saya ini kan wali kelas 9 Bu ya. Kalau di sekolah saya itu banyak anak yang berasal dari pegunungan. Sehingga ada seorang siswa cewek sudah seminggu, kadang 2 hari, dalam seminggu itu pasti ada tidak masuk sekolahnya dan alasannya itu tidak ada motor. Dia tinggalnya di pegunungan. Alasannya tidak ada motor lah, tidak ada kakak lah, alasannya. Oh begitu. Jadi permasalahannya yang masih mengganjal di Bu Dewi Atika itu ada siswa yang tidak pernah masuk begitu ya Bu Dewi Atika? Masuk tapi Oh kadang-kadang begitu. Kira-kira Ibu Atika pernah menelusuri kenapa siswa tersebut bisa jarang-jarang masuk begitu Bu Dewi Atika? Nah, pernah Bu, pernah saya itu dengan bekerja sama ya dengan guru BP, kami mengunjungi siswa tersebut ke rumahnya dan menanyakan apa masalahnya sehingga siswa tersebut tidak masuk sekolah. Orang tuanya tidak ada di rumah karena bekerja di ladang pada saat itu. Dan itu salah satu permasalahan juga karena dia sendiri di rumah, orang tuanya tidak ada, kita pergi tidak ada orang tua, jadi penyelesaiannya hanya sampai di situ. Tapi setelahnya lagi, orang tua kami tanyakan kenapa orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka pergi ke ladang dan hanya pulang malam hari saja. Kemudian kami juga pergi pada malam harinya, baru bisa ketemu dengan orang tuanya dan menanyakan kenapa. Ternyata benar, dia itu tidak datang sekolah karena tidak ada motor. Tidak ada tumpangan, tidak ada kakaknya yang mengantar. Sehingga setiap minggu itu pasti ada hari dia tidak masuk sekolah. Baik. Oh begitu, berarti Bu Atika pernah menelusuri ya? Ya. Kira-kira apa yang Ibu Dewi Atika harapkan dari
siswa tersebut? Saya mengharapkan siswa ini kan sudah kelas 3. Jadi jangan sampai anak ini ketinggalan pelajaran hanya karena tidak masuk sekolah. Setiap minggunya wajib ada waktunya tidak masuk. Saya ingin dia tidak ketinggalan pelajaran karena sudah kelas 3. Kemudian saya memberikan solusi juga, kami memberikan solusi, yaitu dengan mengajaknya tinggal di rumah keluarganya yang ada di dekat desa, di dekat sekolah tersebut. Begitu Bu Baik. Oh begitu ya. Oh ya. Kalau selain itu apa yang Bu Dewi Atika lakukan? Pertama ini yang selanjutnya saya lakukan adalah saya ke rumah keluarganya karena mereka malu ke rumah keluarga tersebut pas tidak ada motor. Nah, saya ke rumah keluarganya dan memanggil keluarganya beserta orang tuanya ke sekolah, memberitahu masalah si siswa tersebut. Kemudian keluarganya tersebut mengatakan boleh tinggal di rumah beliau, boleh tinggal pas misalnya besoknya tidak ada yang mengantar, malam ini pulang sekolah, malam ini boleh menginap di rumah keluarganya, tidak secara terus-menerus tinggal di rumah keluarganya tersebut. Pada saat motor tidak ada di rumah, boleh menginap di rumah keluarganya. Kita memanggil orang keluarganya yang ada di sekitar sekolah tersebut, di sekitar desa tersebut ya. Sekolah kan ada diapit oleh 3 desa, jadi kalau dia tinggalnya di pegunungan. Nah, terus selanjutnya apa hasil dari yang yang sudah terjadi? Kesepakatannya Apa yang hasilnya yang ya apa hasil dari kesepakatan yang Bu Dewi Atika lakukan bersama anak tersebut? Oh, sudah. Komitmen maksudnya ya, komitmennya bagaimana gitu. Nah, setelah melalui proses adalah kesepakatan bahwa 3 hari di desanya, di kampungnya itu, di pegunungan tersebut, 3 hari di rumah keluarganya. Itu kesepakatan terakhir pada saat itu, agar anak ini tidak terus-menerus dalam 1 minggu itu ada 2-3 hari tidak masuk sekolah. Jadinya begitu kesepakatannya, 3 hari di kampungnya, 3 hari di rumah keluarganya di dekat sekolah tersebut, Bu. Sampai nanti tamat, kan sebentar lagi tamat, Bu ya. Oke. Setelahnya itu apa sudah bisa terrealisasi komitmennya Bu? Alhamdulillah terrealisasi ya. Ini ya. Untuk minggu ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Anak tersebut sudah 1 minggu full, untuk seminggu ini sudah 1 minggu full masuk sekolah. Baik, mudah-mudahan dalam minggu-minggu yang akan datang akan terus-menerus begitu. Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah Bu Dewi Atika, saya senang mendengarnya. Jadi semoga anak tersebut akan tetap selalu masuk ke kelas agar tidak tertinggal pembelajaran. Ya, luar biasa yang sudah Bu Atika lakukan. Semoga Bu Atika dipermudahkan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dewi Atika? Mungkin itu saya cukup. Terima kasih Bu Bayi sudah menjadi pendengar untuk saya. Saya merasa lega karena sudah mengeluarkan unek-unek saya. Terima kasih Bu Bayi atas. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Dewi Atika. Semoga unek-uneknya bisa plong rasanya Bu Dewi Atika ya. Terima kasih Bu. Makasih banyak. Sampai ketemu Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi juga Bu Dewi Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan Bu Baik setelah kita melakukan percakapan Bu Baik? Ya, alhamdulillah Bu Dewi Atika.
saya merasa plong sekali ya. Jadi permasalahan yang terpendam dalam hati saya, dalam dada saya itu rasanya begitu terloncat keluar begitu, hilang seketika Bu Dewi Atika. Terima Lega. kasih sudah mau menjadi pendengar saya, begitu Bu Dewi Atika. Sama Bu Baik. Kalau saya Bu Baik, kalau saya begitu sama seperti Bu Baik, lega setelah keluar. Kayaknya sesak ya nyimpan sendiri, tapi berkat Bu Baik, saya mengeluarkan unek-unek di Bu Baik. Bu Baik mau mendengarkan, terima kasih banyak. Saya menjadi sangat lega, plong. Bu Baik sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Baik ya. Terima kasih juga.